Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida billahi wan nar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amma ba'du. Yang saya hormati Raisul Majlis, guru kita Al-Ustadz Dr. Anda Saji Saprudin Syafi'i, betul? Ya, berarti mazhabnya Syafi'i. Beserta keluarga dan para jamaahnya. Juga yang saya hormati Al-Ustadz Marzuki dari Larangan, kali ini juga hadir. Kebetulan anaknya juga di pesantren Darul Amanah Ahmadiyah kelas 2 SMP. Tim hadroh yang menggetarkan bumi. Dahsyat ini ya. Kalah dangdut. Jangan kalah sama dangdut, ngapain ya? Dangdut pakai 2000 watt. Kita harus lebih ini, betul ya? Karena yang kita kumandangkan adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad, insya Allah bernilai ibadah. Kita manggil tim hadroh ini jangan kalah ya dengan mabes itu. Mabes dibayar berapa? 20 juta. Ini juga bayar, nggak perlu 21 juta. Wah, insya Allah besok semuanya pada belajar hadroh semuanya. Betul, betul. Setuju? Setuju? Begitu. Ya, insya Allah apa yang dibacakan tadi itu adalah memanggil rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, menarik syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda, aparatur pemerintah, bapak RT RW setempat, para tokoh masyarakat yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat oleh malaikat Allah sebagai nilai ibadah. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah ini kehadiran kita malam hari ini sebagai bukti rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Ini juga sebagai hujah saksi nanti di akhirat agar kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah maulid,
Itu maulid kalau di pesantren biasanya itu ditelacak dari mana katanya itu. Maulid itu dari kata walada yalidu wiladatan walidun mauludun maulidun. Jadi kalau maulid itu punya dua arti. Bisa itu artinya tempat kelahiran Nabi, yaitu adalah ismul makan. Bisa juga artinya yaitu ismul zaman, waktu kelahiran Nabi. Kalau maulud isu maf'ul itu artinya orang yang dilahirkan atau yang terlahirkan. Siapa? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira yang lebih cocok maulud atau maulid gitu? Dua-duanya. Kalau maulid bisa diartikan waktu kelahiran Nabi. Kapan? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lah sekarang tahun apa? Ini sekarang malam apa? Tanggalnya tanggal berapa? Wah, tanggalnya pas ini ya. Jadi kalau kita lihat dari konteks waktu bahwa kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu hampir 15 abad yang lalu. Berarti sudah terlambat kalau dari segi waktu. Kalau dari segi tempat, itu kalau kita keluar dari Safa dan Marwa, ada halaman luas, ada satu bangunan 2 lantai namanya Maktabah. Itu dulunya tempat dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu gedung itu dinamakan Maulidun Nabi, Maulidur Rasul. Di mana? Di kota Makkah. Nah sekarang kita memperingati kelahiran Maulid ini di mana? Kampung apa ini? Kok kenapa nggak di Mekah? Tapi kalau maulud yang dilahirkan yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, ya mau maulid kek mau maulud sama saja. Yang penting yang kita peringati malam ini adalah bagaimana menghidupkan kembali sunnahnya Nabi besar Muhammad, karena itu yang penting. Betul. Sekarang apa sebetulnya hukum maulid? Nah ini tetangga sebelah tuh bilang bid'ah itu. Bid'ah, dolalah. Wah, dolalatun finnar. Wah, kita ini semuanya calon neraka semua berarti ini ya. Kalau maulid ini hukumnya bid'ah, yang nyumbang berkat dosa karena mendukung dolalah, kesesatan. Yang nyumbang salon juga dosa. Yang ceramah ikut dosa. Yang nyumbang uang ikut dosa. Kenapa? Karena maulid katanya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masya Allah. Imam Syafi'i itu membagi bid'ah 2. Ini Imam Syafi'i ya. Ya. Bahwa bid'ah itu adalah bid'atani. Bid'ah itu ada 2. Mahmudatun wa mazmumatun. Yang pertama itu bid'ah yang terpuji. Yang kedua bid'ah yang tercela. Ada 2. Itu Imam Syafi'i loh, sekelas Imam Syafi'i. Bukannya Ustadz Syekh Muhammad Yutub, bukan. Syekh Yazid Al-Jawad. Kul bid'atin dolalah, kul dolin binar. Gak ada bid'ah itu, maka ya namanya bid'ah dolah udah dolalah semua. Gak ada, maka dibikin-bikin, maka ada yang hasanah. Imam Syafi'i membagi bid'ah 2. Ada bid'ah mahmudah yang terpuji, ada bid'ah madmumah yang mana yang terpuji dan mana yang tercela. Bid'ah yang terpuji itu adalah
ma wafaqas sunnah. Fama wafaqas sunnah mahmudatun. Setiap amalan-amalan yang baru yang tidak ada di zaman Rasul kemudian ada tetapi tidak bertentangan dengan sunnah Nabi, itu namanya bid'ahnya mahmudah, terpuji, bid'ah hasanah. Imam Syafi'i itu yang ngomong. Yang mana yang namanya bid'ah itu mazmumah? Bid'ah mazmumah adalah ma khalafaha, segala sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi, yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka fahiya mazmumatun. Itulah bid'ah yang tertolak, itulah bid'ah yang tercela, yang harus kita jauhkan. Sekarang timbul pertanyaan, apakah acara maulid itu ada yang bertentangan dengan sunnah Nabi? Ada enggak? Ada enggak? Tadi acaranya mulainya apa itu? Baca Quran. Tahlil. Apakah tahlil itu ada yang bertentangan dengan sunnah? Tidak ada. Karena tahlil itu isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu. Ayat Quran, Al-Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sholawat, tasbih, tahlil, dan kemudian doa. Betul nggak? Tidak ada satupun di dalam bacaan-bacaan tahlil itu yang bertentangan dengan sunnah. Nggak ada. Terus acara yang kedua, baca berjanji. Betul? Baca berjanji tadi. Sekarang baca berjanji, baca rawi, ada nggak yang bertentangan dengan sunnah Rasul? Boleh nggak baca berjanji itu? Berjanji itu isinya apa sih? Sinto Durar itu isinya apa sih? Saraful Anam itu isinya apa sih? Isinya adalah sirah Nabi, sejarah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu, dari mulai sebelum lahir, kemudian sampai jalan dewasa, sampai menjadi Nabi, sampai wafat, semuanya diceritakan di dalam kitab rawi itu. Boleh nggak kira-kira? Kenapa nggak boleh? Baca ceritanya Wiro Sableng aja boleh? Betul nggak? Baca ceritanya Tutur Tinular saja boleh? Baca sejarahnya Raden Kartini saja boleh? Kenapa? Baca sejarahnya manusia yang paling mulia di kolong langit ini tidak boleh? Kalau kita tidak baca, kapan kita kenal sama Nabi? Betul nggak? Inilah sebelum nggak ada satupun yang bertentangan peringatan Maulid itu. Ada. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian, dengan ceramah agama. Itu kan dakwah, syiar agama Allah, betul nggak? Nggak ada yang bertentangan satupun. Tapi mereka sebelah mengatakan bid'ah karena tidak ada contohnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setiap tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad bid'ah, berarti Sayyidina Umar bin Khattab bid'ah, berarti beliau adalah sesat, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Sayyidina Umar mengadakan sholat taraweh ba'da isya berjamaah dan tidak pernah ada contohnya dari Nabi, betul nggak? Di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya istilah taraweh. Paling adanya qiyamul Ramadan, ibadah di malam hari, sepertiga akhir malam, itu pun tidak berjamaah, betul? Tapi pada zaman Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, wah kalau begini repot ini, masjid sepi ini, musola sepi ini. Beliau punya ide, kalau begitu kita adakan sholat sunnah berjamaah 20 rakaat, ba'da taraweh ditutup dengan witir 3, namanya ba'da isya, itulah yang dinamakan istilah taraweh. Apa kemudian Umar bin Khattab nggak ada tantangan? Ada yang angkat tangan interupsi pada saat itu. Siapa? Bilal bin Rabah. Kata Bilal bin Rabah, maaf ya Amirul Mukminin, ini bid'ah karena tidak ada contohnya dari baginda Rasul. Apa kata Umar? Kalau memang ini bid'ah, nikmatul bid'ah hadhihi. Inilah bid'ah yang paling bagus. Inilah nikmat bid'ah yang paling baik, yaitu sholat tarawih berjamaah pada isya. Akhirnya sepakat sampai sekarang.
Sampai sekarang, saya pernah sholat tarawih 3 malam di Mekah, 3 malam di Madinah. Makin malam makin asyik, bahkan hampir setengah 12 baru selesai. Masya Allah, semakin malam semakin tenang, semakin sejuk. Kalau kita sholat di masjidnya Nabi besar Muhammad, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Kalau di Mekah agak gerah karena terbuka, kemudian yang terawih yang tawaf tahu, tapi di Madinah semakin malam semakin nikmat, semakin sunyi, semakin khusyuk salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di sini setengah 12 baru selesai, insya Allah imam doang sama Bilal jamaahnya. Masya Allah, kagak bergerak, semakin malam semakin asik, semakin malam semakin banyak jamaahnya. Itulah salat tarawih di Madinah. 1 malam 1 juz. Di masjid ini 1 malam berapa juz? Nah, udah di sini mah udah pokoknya al-hakumut ya. Sampai Anas udah sama di Cipondo udah sama. Itu udah bagus udah betul ya. Masya Allah. Kemudian Sayyidina Utsman membukukan Al-Quran. Quran pada Sayyidina Utsman itu karena belum dibukukan, masih berserakan di mana-mana, dikumpulkan, kemudian dibukukan yang dinamakan mushaf. Setelah itu dibagikan ke gubernur-gubernur, maka dinamakan mushaf Al-Quran ini mushaf Utsmani. Dan itu tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Sallallahu. Berarti itu juga bid'ah. Bid'ah apakah itu bid'ah dolalah? Tidak. Kalau tidak dibukukan, kalau tidak itu dikumpulkan Al-Quran, berserakan di mana-mana, khawatir Al-Quran itu akan ada yang hilang. Sekarang kita enak tinggal buka kan? Karena sudah dibukukan, sudah menjadikan mushaf. Apa kemudian Umar bin Khattab itu adalah sesat? Karena dia mengadakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Apa Sayyidina Utsman kemudian sesat? Oh tidak. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin al-mahdiin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin. Siapa itu khulafar rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali al-mahdiin yang dijamin mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sesat karena dijamin mendapat hidayah dari Allah. 4 khulafar rasyidin ini. Jadi jangan ragu, mengikuti sunnah sahabat. Inilah para jamaah sekalian. Oleh karena itu kita bersyukur kita pada malam hari ini bahwa kita mengadakan peringatan Maulid adalah karena cinta kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang berkorban, mengorbankan tenaganya, mengorbankan uangnya, mengorbankan macam-macam demi peringatan Maulid ini, karena bukan mengkultuskan, tapi karena kita mahabbah, cinta kepada Rasul, insya Allah kita kelak nanti akan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan duduk di surga bersamaku. Alhamdulillah. Tapi kita nggak pernah kumpul-kumpul ya, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Ini kita tadi baca riwayat Nabi, kita baca banyak salawat. Ini salah satu tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu orang nanti yang paling afdal di hadapan Rasulullah, orang yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah man aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling utama bagiku, kata Nabi, nanti di hari kiamat siapa yang paling banyak membaca salawat. Nah, makanya Bu, ya daripada gosip, daripada gibah, nyanyi melulu, lebih baik baca salawat. Karena nanti kita di akhirat, masya Allah, antara surga dan neraka enggak jelas. Di situ kita sangat membutuhkan pertolongan syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang semakin banyak membaca selawat kepada Nabi, Nabi semakin kenal dengan kita. Kalau kita semakin jauh dari Nabi, nggak pernah membaca selawat, Nabi semakin tidak kenal dengan kita. Inilah saudara-saudara. Kenapa? Karena selawat ini adalah salam cinta kita, salam rindu kita, salam takzim kita kepada Nabi besar Muhammad. Timbul pertanyaan, Pak, kan jauh sekali itu yang namanya Rasulullah, kuburannya di Madinah.
Naik pesawat aja bisa 8 sampai 9 jam, betul nggak? Kalau naik kapal laut itu sampai 15 hari dulu bapak saya itu. Pulang pergi di laut saja itu 1 bulan. Belum di sononya 3 bulan. 4 bulan baru selesai ibadah haji. Bapak saya dulu tahun 71 itu. Wah, engkong saya 6 bulan baru pulang pergi haji itu. Iya, tapi sekarang dengan pesawat yang canggih cukup 8 sampai 9 jam sudah landing di King Abdul Aziz Jeddah. Subhanallah. Tapi jaraknya jauh Pak. Indonesia, apa baca salawat kedengaran Rasulullah? Rasulullah adanya di Madinah, di Saudi Arabia, kedengaran sampai siapa yang menyampaikan? Malaikat-malaikat Allah. Jadi kalau kita baca salawat kepada Nabi, ikhlas karena Allah, insya Allah salawat kita disampaikan oleh malaikat Allah kepada ruhnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kalau kita pengen dikenal sama Nabi nanti di akhirat dapat syafaat, banyaklah membaca salawat ya, karena orang tanda cinta, orang kalau semakin tanda cintanya kepada seorang biasanya sering menyebut namanya. Orang yang cinta dengan dunia setiap hari ngomongnya apa? Dunia. Orang yang gila jabatan setiap hari yang diomongin apa? Jabatan. Orang yang gila perempuan setiap hari yang diomongin apa? Perempuan. Orang yang senang dengan Rasulullah begitu juga setiap hari dia selalu menyebut nama Nabi Muhammad. Sekarang rasanya ada yang kurang kalau satu hari tidak menyebut nama Rasulullah, yaitu dengan cara membaca salawat. Yang kedua, kalau pengen lebih dahsyat lagi, usahakan mari nabung. Kita berziarah langsung, kita bisa sholat di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, di mana dulu sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain di situ sholat bersama Rasulullah SAW. Kita nanti bisa sholat di sana. Ya kita dengan biaya haji atau umrah, pahalanya 1 kali sholat 1000 kali lipat. 1 kali subuh 1000 kali lipat. 1 kali isya 1000 kali isya. Itu sekali. Kalau di sini masjid apa namanya? Nurul Huda. Sholat di masjid Nabi sekali subuh, di sini harus 1000 kali subuh baru impas. Bayangkan itu. Iya. Umur kita belum tentu sampai, betul nggak? Kalau kita sholat isya di sini di Masjid Nurul Huda, ya 1000 kali, di sana cukup 1 kali, pahalanya sama. Masya Allah. Jadi kita sangat dianjurkan berziarah ke masjidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita berziarah langsung ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Man zara qabri laqad wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, barang siapa yang menziarahi kuburku, laqad wajabat syafaati. Sungguh benar-benar wajib baginya mendapat syafaatku. Masya Allah. Apa artinya duit 25 juta itu? Betul nggak? Nggak ada artinya dibandingkan kita mendapat pahala yang begitu. Tapi buktinya kita lebih senang ke Amerika. Banyak orang yang senang bolak-balik ke Eropa, betul? Ke Bali berhari-hari menghabiskan uangnya ratusan juta rupiah. Tapi 24 juta kali ikut saya, travel saya. Hotel bintang 5, naik pesawat paling canggih, masjidnya paling mulia di muka bumi, tanahnya paling mulia di muka bumi haram. Godek, banyak yang godek gitu. Goblok gitu. Betul nggak ya? Ratusan juta itu dia belain ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, betul ya? Berliburan, tapi tidak ada perintahnya sebetulnya itu. Hukumnya cuma mubah-mubah saja. Tapi menziarahi Masjidil Haram Mekah, Masjidil Haram Madinah, itu perintahnya jelas. Ada sangat dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La tushaddu rihal illa salasati masajid.
Tidak ada yang dianjurkan menziarahinya, mendatangkannya, kecuali 3 masjid. Bukan hotel. 3 masjid. Bukan apartemen. Bukannya istana. Bukannya villa. Tapi masjid. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Yang pertama kata Nabi, Al-Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram di sana suci Mekah. Ngapain ke Masjidil Haram? Yaitu untuk ibadah haji atau umrah. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali saja subuh, pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat subuh di Nurul Huda. Wah, lebih dahsyat lagi. Kalau tadi 1000 di Masjid Rasul, tapi kalau di Masjidil Haram Mekah perbandingannya 1 berbanding 100.000 kali. Kalau kita hitung kali tahun, setahun itu ada berapa? Ada 360 hari, berarti 360 subuh. Ya kan? Ya, kemudian berapa kalau 100.000? Tinggal dikali saja. Berarti kalau kita sekali saja sholat subuh di Masjidil Haram itu memakan waktu, kalau di sini harus 100.000 kali subuh, memakan waktu 52 tahun lebih. Di sono cukup 10 menit. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Ini kan lagi ngomporin ini mah. Ngomporin politik tadi ditangkap. Salah mulu, salah bawaannya. Udah ngomporin ibadah aja dah. Betul nggak? Iya. 1 kali sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat Allah di Masjidil Haram Mekah, itu pahalanya sama dengan 100.000 kali kita sholat subuh di Nurul Huda. Masya Allah, kalau begitu pergi umrah murah ya? Murah. 24 juta itu sangat murah dibandingkan pahala yang luar biasa. Pak, duitnya susah Pak Ustadz. Gampang. Ente berhenti dulu ngerokok 2 tahun, gak bakal mati. Mana nih? Hah? Ahli rokok mana? Pakar ngerokok mana? Iya. Iya. Pokoknya gue mah 1 hari kalau nggak ngerokok gue pusing kepala gue dah. Bodoh anak bini gue mah punya belanja sama kagak, bini gue bodoh, yang penting gue ngerokok dah. Biarin gue nggak makan asal gue ngerokok dah. Aduh, ini sebetulnya Tuhannya rokok apa Allah sih yang begini? Nggak apa-apa dah, ya biarin itu ngerokok kan pribadi masing-masing. Tapi kalau pengen bisa ke sana, gampang. Rokok 1 hari berapa? 25.000 misalnya. Ya sudah, berarti ya 25.000 di stop, beli rokok, celeng, beli rokok di stop, celeng, beli rokok di stop, celeng, 2 tahun berhenti berhenti merokok, sudah bisa berangkat umroh. Alhamdulillah. Siap nggak kira-kira? Hah? Tapi enggak mati dia, nggak mati, enggak salah. Ini namanya takut banget. Nah, iya. Pasti ada jalan keluarnya itu, ada. Cuman masalahnya bisa nggak naruh 25.000 tiap hari itu. Iya. Nah, kalau naruh sembarangan habis. Ada tuyul bekonde di rumah. Ya inilah, Masya Allah, luar biasa. Jadi kita usahakan, bercita-cita bisa berziarah langsung ke makam Rasulullah sallallahu. Ketika kita melambaikan tangan di depan makamnya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safatullah, itu langsung rohnya Nabi Muhammad SAW yang suci dikembalikan ke jasadnya, langsung menjawab salam kita. Makanya kalau kita berziarah ke makam Rasulullah, karena saya sudah berkali-kali, Masya Allah, itu kalau kita betul-betul kita ikhlas, kita karena Allah kita hayati, itu kayak dibetot-betot itu jantung kita itu. Ya, meneteskan air mata, seakan-akan kita bersalaman langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zara qabri inda ba'da wafati. Barang siapa yang menziarahi kuburku setelah aku wafat, setelah aku mati, maka annama zarani inda hayati, maka seakan-akan dia menziarahi aku di saat aku masih hidup. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itulah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Karena Nabi Muhammad begitu cinta kepada umatnya. Betul ya? Ya, nggak tahu umatnya cinta atau tidak ya? Ya. Cinta atau mungkin pura-pura lupa ya.
Nabi Muhammad begitu cinta kepada umatnya, tidak pernah lupa kepada umatnya. Buktinya ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia, beliau masih sempat mengingatkan umatnya. Saking sayang sama umatnya, sebelum menjelang wafat, beliau panggil umatnya, ummati, 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 wahai umatku, umatku yang ada di Tangsel, ada yang di Kampung Jati, kampung mana? Hah? Hah? Kampung Pondok Belimbing. Nah, ayo as-shalah, as-shalah, jaga salat, jangan lalaikan salat, jangan tinggalkan salat. Dipesan sama Nabi. Kenapa? Orang kalau nggak salat, alasan apa nanti untuk minta surganya Allah Subhanahu wa taala, betul ya? Nggak ada alasan. Karena salat itu nanti yang pertama kali diperiksa oleh Allah di akhirat adalah amalan salat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti amalan di akhirat yang diperiksa adalah amalan salat. Kalau salatnya nggak ada, apa yang mau diperiksa? Kalau salatnya baik, amalan yang lain insya Allah baik. Kalau salatnya rusak, amalan lain nanti rusak. Pemeriksaannya semakin ketat itu oleh jaksa yang maha agung. Masya Allah. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat sakratul maut merasakan betapa sakitnya itu sakratul maut. Nabi saja, ruhnya yang suci, jasadnya yang suci, merasakan betapa dahsyatnya itu sakratul maut, betapa sakitnya itu sakratul maut. Makanya diajarkan oleh Nabi itu doanya, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Pakai sin kecil aja, sin besar sama mabok. Ya, fi sakaratul maut wa najata minan nar. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam menghadapi sakratul maut. Makanya kita ada apa? Minta kepada Allah. Kenapa? Nabi sendiri merasakan betapa sakitnya itu sakratul maut. Allah yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah. Ya Allah, mudahkanlah kami di saat ruh dicabut oleh malaikat Israel, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, ya Rabb, biarkanlah saya yang menanggung sakitnya sakratul maut. Ringankan umatku ya, ringankan umatku dari sakratul maut. Biar sakitnya itu tumpahkan saja kepadaku. Saking cintanya Nabi kepada umatnya itu mah. Masya Allah, luar biasa. Inilah para jamaah sekalian. Bahkan nanti yang di akhirat, pertama kali yang diizinkan masuk surga, melintas di jembatan Siratal Mustaqim adalah Nabi besar Muhammad SAW beserta umatnya. Nabi terakhir tapi masuk surga paling dulu. Alhamdulillah. Itu yang namanya surga tidak akan dimasuki sebelum Rasulullah beserta umatnya masuk ke dalam surga, tapi prosesnya harus melintasi jembatan yang namanya as-sirat. Apa itu as-sirat? As-sirat itu adalah jembatan gaib, jembatan akhirat. Nanti semua orang yang akan masuk surga harus melewati jembatan itu. Dijelaskan di dalam kitab bahwa as-sirat itu ada jirsun mansubun ala zohri jahannam. Bahwa sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas perut neraka jahanam, di atas punggung neraka jahanam. Begitu dalam kitab Sulamut Taufik itu. Jembatan yang terbentang luas, di bawahnya neraka jahanam, neraka kelas 1. Masya Allah. Itu awaluhu pil mauqib. Setarnya mulai jembatannya itu adalah mauqib, ada tulisannya stop. Mauqib itu adalah stop. Siapapun yang akan masuk surga harus stop, semuanya disuruh antri melintas di jembatan Siratal Mustaqim, dan surga itu adanya di sana. Di sebelah sana itu. Nah itu. Wa akhiru ala babil jannah, dan akhirnya finishnya jembatan itu adalah di depan pintu surganya Allah Subhanahu. Jadi kalau melintas di jembatan itu harus masuk surga itu harus melintas di jembatan as-sirat ini. Seperti apa itu jembatan as-sirat? Di sini dikatakan yamurru alaihi al-awalun wal akhirun. Semuanya nanti akan melintas di jembatan itu, orang yang pertama maupun orang yang terakhir. Zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam Yordan, sampai Adam Smith, sampai akhir zaman, semuanya pasti akan melintas di jembatan itu tanpa kecuali, termasuk kita di sini. Wa huwa adaku minas sya'rah wa ahaddu minas saib. Yang mana itu jembatan itu adalah lebih halus daripada rambut.
Bayangkan itu. Jembatannya lebih halus, lebih kecil daripada rambut. Malah ada yang mengatakan bagaikan rambut dibelah 7. Bagaimana nginjaknya itu kira-kira? Secara logika nggak ada yang bisa itu jembat di tempat itu. Iya, kita jembatan kayu saja, kayu bambu sebatang nggak ada pegangannya, jatuh kita. Ya bagus jatuhnya ke kali. Kalau jatuhnya ke neraka jahanam, masya Allah, luar biasa. Wa ahaddu minas saib, dan lebih tajam daripada pedang. Ya Allah, udah kecil lebih tajam daripada pedang. Wa huwa mislu Musa, yaitu sebagaikan pisau cukur. Pisau cukur yang sudah diasah buat gunting gitu, rok itu. Masya Allah, kalau kita injak langsung putus kaki itu. Ya. Awaluhu man yajuzu alaihi nabiyuna wa ummatuh. Yang pertama kali melintas nanti di jembatan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya. Insya Allah termasuk kita tanpa kecuali akan melintas di jembatan itu. Pasal yang kemudian dikatakan pasalimuna minazunub yamuruna katorfil ain. Orang yang selamat dari segala dosa, hidupnya istiqomah mengikuti perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya, maka nanti dia akan melintas di jembatan itu katorfil ain, bagaikan sekejap mata. Begitu dia ngenjak itu jembatan, baru melek udah nyampe di pintu surga sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kira-kira kita masuk nggak ini ya? Hah? Ya, pantas nggak kira-kira model begitu dia? Hah? Ya sekejap mata. Masya Allah, sekejap mata itu. Wa ba'duhum, kemudian gelombang yang kedua, yaitu adalah alladzina yajuzuna kal barqil khatib. Gelombang kedua ini itu adalah kal barqil khatib. Apa itu? Bagaikan kilat yang menyambar, cepat sekali. Cerat, ceger, langsung udah ada di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Siapa kira-kira yang masuk golongan ini ya? Golongan kedua itu. Kemudian golongan yang ketiga, wa ba'duhum allazina yajuzuna karihil asib, yaitu adalah bagaikan angin yang sangat kencang. Kencang sekali angin itu, cepat langsung nyampe ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'duhum, kemudian juga setelah itu allazina yajuzuna katair, seperti burung yang terbang. Jadi ada burung yang terbang bisa antar benua, dari Indonesia sampai ke Australia nggak berhenti-berhenti itu. Itu ada burungnya semacam itu. Itu juga nanti ada orang yang seperti burung terbang itu, yang melintasi jembatan Siratal Mustaqim itu. Allahu Akbar. Wa ba'duhum, kemudian gelombang yang selanjutnya yang kelima, yajuzuna kal farosil sabik, yaitu bagaikan kuda pacuan, kuda lari yang sangat kencang. Ya, bagus lah naik kuda ya. Ya, di jembatan Siratal Mustaqim naik kuda, masih cakep itu. Keren lagi ya, benar. Iya. Ada di dunianya naik kuda melulu, sembayang kagak. Ya nanti di sana nyoblak gitu dah ya. Iya. Naik kuda sih naik kuda, tapi ibadah jalan terus itu. Wa ba'duhum, kemudian gelombang yang keenam alladzina yajuzuna ka ajwadil bahaim, yaitu adalah orang yang melintas di jembatan itu bagaikan binatang yang larinya yang kencang. Binatang apa kira-kira ya? Hah? Summa alladzina yajuzuna adwan wa masyan. Ada yang larinya itu apa? Jembatnya itu bagaikan orang berlari. Kalau lari capek juga ya? Oh iya, mungkin ada yang 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tergantunglah amal ibadahnya masing-masing. Ada yang jarian bagaikan berlari. Ada yang masyan bagaikan jalan kaki. Masyan berjalan kaki. Tergantung amal ibadahnya di dunia. Tinggal pilihlah. Kemudian yang ke-8, sumaman yajuzu habwan wa huwa alladhi yaturu wa abta'at bi. Bahwa ini gelombang yang ini adalah orang yang melintas itu habwan. Apa itu habwan itu? Merangkak, Pak. Dia merangkak, ngesot kalau bahasa kitanya itu. Wa huwa alladhi yaturu, yaitu yang memanjang alaihi masafatu sirat. Jadi jaraknya jembatan semakin lama semakin panjang. Jadi nggak sampai-sampai. Kagak sampai-sampai, Pak. Udah ngesot, merangkak, nggak sampai-sampai. Jadi perasaan dia itu jembatannya semakin lama semakin panjang. Orang udah pada sampai di pintu surga, dia masih saja di jembatan itu. Kiri kanannya api neraka. Masya Allah, sangat mengerikan itu.
Luar biasa itu. Fayaqulu kemudian dia berkata, Rabbi lima abtota bi, wahai Rabb, kenapa kau perpanjang? Kenapa kau perlambat ini jembatan? Orang udah pada sampai, kok saya belum nyampe-nyampe. Saya sudah lelah, saya sudah capek ini di atas jembatan yang sangat mengerikan ini. Apa kata Allah? Fayaqulu lam abto bika innama abto'a bika amaluka. Aku tidak pernah memperlambat perjalananmu di sirat ini, tapi amal perbuatanmu lah yang memperlambat. Nah ini. Jadi kalau pengen kita melintasnya cepat, maka kita ini harus cepat ibadah kita di dunia, betul nggak? Kalau udah waktu sholat, udah suara azan, ayo cepat. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Sholat itu lebih bagus daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Kalau di Mekah Madinah kan begitu, disentak ya. Iya, disentak. As-salatnya panjang, naumnya pendek. Kalau kita kan enggak di sini mah. As-salatu khairum minan naum. Wah, naumnya yang kedengeran, tidurnya. Akhirnya malah nyari selimut. Pengantin baru malah nambah. Mindo. Masya Allah, sholat itu lebih bagus daripada tidur. Kemudian dia langsung bangun, ngambil air wudhu, dia sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu pahalanya luar biasa, jangan ditinggal itu. Usahakan sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu jangan ditinggalkan. Kenapa? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa sholat 2 rakaat yaitu sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, pahalanya lebih bagus daripada dunia beserta isi. Setelah kita sholat sunnah subuh di rumah 2 rakaat, kita mau punya air wudhu, kita berangkat tuh ke masjid, masya Allah ya. Kita berangkat ke masjid dalam keadaan punya wudhu. Itu semua yang kita melintasi, yang kita lewati menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sholat subuh berjamaah di masjid, apa pahalanya? Apa itu? Man sholat bardin dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat bardin, yaitu sholat subuh dan asar, maka ganjarannya pahala di sisi Allah Subhanahu. Kenapa? Karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah. Sholat asar disaksikan oleh para malaikat Allah. Alhamdulillah. Insya Allah besok ini subuh masjid penuh insya Allah. Ini bapak-bapak sekalian. Jadi kemudian diriwayatkan begini. Diriwayatkan izakana yaumul qiyamah yati qaumun fayaqimuna ala sirat yabkun. Diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat datang suatu kelompok dari orang kampung Blimbing, jangan-jangan ini. Ada sekelompok manusia, dia itu berdiakumuna ala sirat, berdiri itu di jembatan sirat tadi itu. Siratal mustaqim itu. Berdiri dia. Kemudian yabkuna, kemudian dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia melihat jembatan itu begitu kecil, begitu tajam. Di bawahnya api neraka berkobar-kobar. Rasanya tidak mungkin dia bisa melintas di jembatan itu. Betul nggak? Itu kalau ukuran logika itu. Masya Allah. Akhirnya dia menangis. Di saat itu kelompok tadi itu menangis. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan pada mereka, juzu ala sirat. Ayo melintaslah. Udah jembatan, apa ente pada nangis ini? Kenapa pada nangis di jembatan begini nih? Fayaqulu Jibril, kemudian Jibril itu berkata, kaifa kuntum tamuruna alal bar. Bagaimana kamu waktu di dunia kalau melewati laut? Ditanya begitu sama Jibril. Kamu kenapa pada nangis? Emang kamu dulu waktu di dunia kalau kamu melintasi laut itu seperti apa? Apa jawab mereka? Kasupun, yaitu adalah bisupun, yaitu adalah dengan kapal. Dibilang dengan kapal. Fayaquluna bisupun, kami waktu di dunia kalau nyebrang lautan pakai kapal, supun, sapina. Kemudian payuta bi masajida. Kemudian itu masjid didatangkan itu. Itu masjid Nurul Huda datang itu, Pak. Blok di depan jembatan itu. Atas izin Allah, itu masjid yang dia sholati di dunia, yang dia makmurkan itu masjid dengan sholat berjamaah, dengan pengajian. Atas izin Allah, masjid dikirim ke depan jembatan Siratal Mustaqim, kemudian berubah jadi kendaraan, berubah itu jadi kapal. Masya Allah.
Akhirnya tadi rombongan yang pada nangis tuh, ya, rombongan Nurul Karomah yang pada nangis masuk semua itu, karena ada tandanya bahwa dia ini adalah memang benar jamaah yang setia, yang selalu memakmurkan masjid. Masuk seluruhnya itu ke dalam masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, langsung itu masjid yang berupa kendaraan menitiklah di jembatan Shiratal Mustaqim sampai berhenti di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Pakanu yusalluna fiha, itu masjid yang di dalamnya mereka sholat di dalamnya, kasupun berubah menjadi bagaikan kendaraan itu. Payar kabunaha, kemudian mereka mengendarainya itu masjid yang sudah berubah jadi kendaraan. Wa yamuruna ala sirat, kemudian mereka melintas di jembatan as-sirat sampailah ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi betul kalau orang-orang guru ngaji dulu, waktu dulu tuh diajarin begini, ayo makmurkan masjid, dan nanti masjid jadi perahu kita, betul ya? Itu musola nanti jadi perahu kita, itu majelis nanti jadi perahu kita di akhirat, betul ya, betul? Nah, oleh karena itulah, mari dalam rangka peringatan Maulid kita anjurkan, kita makmurkan, kita hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah memakmurkan masjid. Sampai Nabi mengatakan, sabatun nuzimullah yaumal lazila ila zulluh, bahwa ada 7 golongan nanti akan dinaungi di akhirat di hari kiamat, yang tidak ada bisa memberikan naungan, pembelaan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis ini sahih, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa itu 7 golongan? Di antaranya salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena perempuan afdol sholat di rumah. Ibu-ibu sholat 5 waktu afdol di rumah. Tapi kata Nabi, kalau ada perempuan mau sholat di masjid, selama itu dia menjaga auratnya, menjaga akhlaknya, jangan dilarang. Artinya boleh. Tapi sholat 5 waktu afdol di rumah, kecuali sholat Id. Ya. Tapi bagi laki-laki, sholat 5 waktu afdol di masjid. 27 derajatnya di masjid. Jadi seorang laki-laki yang hatinya nyangkut di masjid, yang hatinya rindu dengan masjid untuk sholat berjamaah, nanti di akhirat dia punya kelebihan, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita nggak ada pembelaan, di dunia kita nggak punya jenderal, di dunia kita nggak punya backing, tapi di akhirat nanti di backing oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam keterangan dijelaskan, iza ra'aitumur rajula mulazamal masjid, kalau kamu melihat seorang laki-laki mondar-mandir ke masjid untuk sholat berjamaah, farta'u lahu bil iman, fasyadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa orang ini adalah orang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo besok kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Siap? Itu dalam sebuah keterangan, kalau imam sudah berdiri, ini qomat, imam berdiri tuh, imam sudah berdiri di mihrab, Masya Allah, itu yang pertama kali rahmat diberikan kepada imam. Imam itu pertama kali diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, makmum yang ada di sebelah kanan, kemudian yang ada di sebelah kiri. Ini enggak kita mah. Ya. Jadi sop yang terdepan yang pertama kali dapat rahmat itu yang mana? Sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Makanya kalau ngisi sop itu, kalau ada di sebelah kanan masih kosong, isi dulu sebelah kanan, baru sebelah kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, bukan kiri kanan kiri kanan. Karena yang pertama kali mendapat rahmat itu adalah sebelah kanan imam, baru sebelah kiri. Kalau sudah penuh, baru sop kedua. Jangan di sop pertama aja belum penuh, udah bikin sop baru. Karena yang pertama kali yang mendapat rahmat itu adalah sop yang ada di depan. Barulah rahmat itu menyebar seluruhnya kepada diberikan kepada orang yang sholat berjamaah pada masjid itu. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, ramaikan majelis taklim. Ini Nurul Karomah, masjid-masjid yang lain makmurkan. Kenapa? Ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Di sana dijelaskan, iza marartum biriyadil jannah, kalau kamu liwat di taman sorga. Masya Allah, ada taman sorga ya? Ada taman Japos ada nih. Apa ada taman sorga ini di dunia? Iza marartum biriyadil jannah, kalau kamu liwat di taman sorga, partau, mampir, jangan nyelonong, mampir, tolong mampir. Partau itu artinya mampirlah. Kalau para sahabat bingung bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apakah ada itu yang namanya taman sorga di dunia?
Yang ada juga Taman Impian Jaya Ancol. Yang ada juga Taman Safari dan sebagainya. Ini taman surga, yang namanya gambaran surga udah paling sempurna, betul nggak? Ternyata ada taman surga di dunia itu. Jadi seakan-akan itu taman surga. Kalau kita duduk di taman itu, insya Allah kita akan duduk di surga yang sebenarnya. Apa itu? Kata Nabi, majalisul ilmi atau halaqah zikri. Itu halaqah tempat kumpul-kumpul, yaitu adalah orang berzikir kepada Allah Subhanahu. Sangat bagus kalau kita berkeliling, kumpul semacam begini, ya kan? Kita bikin halaqah, kita membaca maulid Nabi, kita membaca zikir, membaca tahlil dan sebagainya. Itu malaikat datang berbaris ikut zikir kepada kita. Masya Allah, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuliaan majelis zikir, kemuliaan majelis ilmu itu sama dengan taman surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam ini kita ada di taman surga, insya Allah. Dan kita sering duduk di majelis taklim, kita sering duduk di masjid, insya Allah kita dapat surga yang sesungguhnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah, ya, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak kita yang bisa menuntun kita nanti ke surganya Allah, yang bisa memberikan syafaat, ya, bukan yang menjorogin kita, menjerumus kita ke api neraka. Nauzubillah min. Mudah-mudahan anak kita, istri kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah marzuqnal jannata wa ma qarraba ilaiha. Ya Allah, berikanlah kami surga, ya, dan tunjukkanlah kami jalan yang mendekati kepada surga. Warhamna fi mautina wa fi mautil muslimin. Ala haziniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi ada katanya pengen tampil doa. Saya suruh dia aja nih, ya. Ini anak sini juga nih. Anak yatim ya? Nah, ini ya, doanya lebih manjur nih anak yatim ini. Ini sekelas enggak dengan Riyad? Sekelas ya? Coba saya coba baca doa. Ya, karena nanti bapak-bapak ada sebuah kisah begini. Ini sebelum dia baca doa. Nanti itu di surga. Ini semacam berita gaib namanya as-sam'iyat. Dalam ilmu tauhid itu ada namanya as-sam'iyat. Berita gaib yang kita harus percaya walaupun kita belum ngalami. Seperti adanya surga, adanya neraka, adanya siksa kubur, adanya malaikat, adanya hisab, adanya hari kebangkitan, adanya jembatan Siratal Mustaqim, ada surga dan neraka. Itu semuanya berita gaib. Kita harus percaya. Kenapa? Karena memang itu ada keterangannya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini ada sebuah cerita, ada seorang hamba Allah. Dia ibadahnya biasa-biasa saja. Karena memang dia orang biasa. Ibadahnya standar-standar saja. Yang wajib dikerjakanlah. Yang sunnah-sunnah mungkin belum, ya. Karena memang dia orang biasa. Akhirnya karena dia hidupnya lurus, dia masuk surganya Allah SWT juga kelas biasa. Surganya kelas biasa. Tapi tiba-tiba dipindahkan ke surga yang sangat tinggi. Sampai dia terheran-heran, bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa saya dipindahkan ke surga yang sangat tinggi, yang sangat mulia derajatnya?" Apa kata Allah? Haza du'a'u waladika laka. Ini akibat doa yang senantiasa dibacakan oleh anakmu yang masih hidup di dunia. Ini karena anakmu di dunia selalu baca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia baca terus, doakan orang tuanya. Akhirnya diterima oleh Allah, dijabah oleh Allah. Orang tuanya didongkrak, dipindahkan ke surga yang tinggi. Masya Allah. Allahu Akbar. Dalam satu keterangan dikatakan, haza istighfaru waladika. Ini karena istighfar anakmu. Tuh anakmu yang di pesantren, anakmu yang belajar agama, yang kamu didik, dia jadi anak yang soleh, soleha, setiap hari dia istighfarkan kamu di dunia. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tua. Jadi kalau istighfar jangan buat sendiri aja, orang tua kita juga Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya. Ya, insya Allah istighfar anak kita diterima, maka dipindahkanlah orang tuanya ke surga yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Ini coba tadi itu saya ngasih fotokopi itu, dibagikan itu bapak-bapak tuh. Cukup nggak itu? Buat kenang-kenangan. Itu doa dibaca nanti waktu sujud terakhir, baik sujud terakhir dalam sholat maupun di luar sholat.
Kalau sujud terakhir di dalam sholat, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Nanti bisa hukumnya batal. Nah ini, kenapa saya kasih doa ini? Karena di saat kita sujud, berarti itulah tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu. Di saat kita sujud, kita sangat dekat dengan Allah. Perbanyaklah doa, cuman nggak boleh sembarang doa. Kan ada suka orang sujudnya lama ya, terakhir ya, seperti di Mekah, di Madinah, sujudnya lama, terutama di Madinah. Apa itu yang dibaca? Yang dibaca itu dia. Itu dibaca. Ada 3. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku minta mati dalam keadaan husnul. Masya Allah. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Mati husnul khotimah. Itulah mati yang paling mul. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, matikanlah aku taubat nasuha sebelum mati udah tobat. Banyak orang maksiat nggak sempet tobat sampai mati nggak sempet. Nauzubillah. Yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Ya Allah yang bolak-balakan hati manusia, mantapkanlah hatiku ya dalam taat kepadamu ya Allah. Ya di dalam agama, jangan sampai pindah agama. Sekarang artis berapa banyak yang pindah agama, betul gak? Banyak orang yang murtad. Nauzubillah min zalik. Minta ditetapkan hati kita dalam taat dalam agama Allah Subhanahu. Nah itu. Ada yang di bawah, yang kedua yang pendek, tapi terserah mana yang maunya itu. Ini saya berikan sebagai kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nadiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kalau yang pengen anaknya mondok di sono, itu brosurnya sudah titip sama Pak Ustadz ya. Atau mau umroh bareng juga ada. Ini brosurnya. Ya ini sekarang kita ta'aruf saja dulu malam ini. Mudah-mudahan berkat silaturahim kita pada malam hari ini, kita dipanjangkan umur kita insyaallah. Husnul khatimah dan Allah berikan rezeki yang luas, yang gampang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baca doa Satria